Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Syaban Nawa. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang pembelajaran bahasa Arab yang ada di Mesir dan perbedaan bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syarifah Maimunah, biasanya dipanggil di sini dengan Syarifah, mahasiswi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah sekarang di tingkat 2 jurusan bahasa Arab. Mohon doanya kepada teman-teman semua. Semoga saya cepat selesai kuliahnya dan teman-teman yang di sini juga bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dan dengan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, insyaallah. Baiklah, sekarang kita akan mulai saja. Yang pertama itu bahasa Arab Fushah. Apa sih bahasa Arab Fushah itu? Bahasa Fushah adalah bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahasa Arab asli, bahasa Arab para nabi, bahasa Arab para malaikat, bahasa Arab yang ada yang digunakan ahlul jannah ya, ahli-ahlinya surga gitu, masya Allah banget. Nah sekarang kita itu di sini terkhususnya bagi mahasiswa ya, di kampus itu semua kitab-kitab yang kita pelajari itu menggunakan bahasa Arab Fushah. Jadi bahasanya baku, memang benar-benar bahasa Quran. Tetapi sayangnya dosen kita di kampus itu, Dokturoh, menggabungkan bahasa Arab Fushah dengan bahasa Arab mereka sehari-hari yang disebut dengan bahasa Amiyah. Nah ini juga salah satu kesulitan bagi kami untuk memahami penjelasan dari dosen yang ada di perkuliahan. Tapi ala kulli hal semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik-baik saja. Oke, itu mengenai bahasa Arab Fushah. Sekarang kita ke sisi yang kedua, yaitu bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah juga dari kata Amiyah, itu yakni bermakna umum. Jadi bahasa Arab yang memang digunakan semua khalayak yang ada di Mesir, dalam artian bahasa keseharian mereka gitu, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, baik itu di rumah, di pasar. Nah jadi bahasa ini jarang dan bahkan gak ada kita temui di dalam kitab-kitab yang ada di sini. Kalau kita kembali ke negara kita di Indonesia, itu bahasa Fushah itu seperti bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Amiyah itu seperti kalau di Jawa ya bahasa Jawa yang medok gitu, di Melayu juga bahasa Melayu kayak gitu, di Bugis juga bahasa Bugis. Nah, itu kan beda sama bahasa Indonesia. Nah begitulah perbedaan antara bahasa Arab Fushah dan bahasa Amiyah itu. Oke, saya akan berbagi sedikit contoh. Bagaimana sih? Dari tadi hanya ngobrol tentang itu bahasa Arab Fushah itu apa dan bahasa Amiyah itu apa. Sekarang saya akan mencontohkan sedikit perbedaan antara bahasa Arab Fushah yang ada di kitab-kitab di perpustakaan dengan bahasa Arab Amiyah. Oke. Bahasa Arab Fushah itu sangat bergantung dengan yang namanya kaidah. Kaidah-kaidah seperti nahwu, shorof. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan karena jelas saja harus diperhatikan karena itu bahasa Al-Qur'an gitu ya. Bahasa yang paling tinggi di antara bahasa-bahasa yang lainnya itu yang gak terkalahkan itu adalah bahasa Al-Qur'an. Sedangkan bahasa Amiyah itu sendiri, bahasa pasaran orang-orang di sini itu sama sekali gak ada kaidahnya. Jadi kalau mereka paham dengan apa yang diucapkan ya sudah gitu, berarti jelas kayak gitu, nggak perlu dengan bahasa Arab yang Fushah. Oke, contohnya kalau kita sedang berkenalan sama orang, tentunya kita mulai dengan Assalamualaikum. Nah, ini biasanya orang-orang yang Fushah ya, yang menggunakan bahasa Arab Fushah itu Assalamualaikum. Jadi panjang pendeknya itu ada dan huruf-hurufnya juga jelas. Sedangkan dalam bahasa Amiyah itu mereka tuh sangat cepat mengucapkan kalimat itu. Contohnya Assalamualaikum, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaifa halukum. Ini artinya apa kabar kamu gitu. Ini bahasa Fushah, kaifa halukum. Sedangkan bahasa Amiyahnya izayyak atau bisa juga amlaeh. Nah, amlaeh ini untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki amil
Oke, jadi jelas perbedaannya itu jauh banget, dan saya sendiri sampai sekarang nggak tahu itu bagaimana bisa seperti itu gitu ya. Layaknya bahasa Jawa juga gitu ya, kayak apa, ora turu gitu kan. Kebanyakan kita nggak tahu karena itu bahasa untuk orang-orang Jawa saja kayak gitu. Tapi kita harus mempelajarinya juga biar bisa hidup lah di tempat itu. Lanjut contoh yang lain, itu ada di kalimat mas muka. Mas muka itu untuk laki-laki, yang mana artinya siapa nama kamu, sedangkan untuk perempuannya mas muki. Jadi perbedaannya hanya di harokat terakhir, di huruf terakhir, yang fathah untuk laki-laki dan yang kasroh itu untuk perempuan. Ini bahasa fusha yang kita gunakan di perkuliahan atau di buku-buku yang ada di sini. Sedangkan bahasa amiyahnya, bahasa Arab mereka gitu, yang mereka gunakan sehari-hari di sini, itu adalah ismak untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuannya ismik juga berbeda di huruf, hanya saja saya sendiri juga nggak tahu bagaimana bisa jadi seperti itu ya. Terusnya ada lagi contohnya. Oke, selanjutnya bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu di bahasa Arab Fusha ada kalimat min aina, artinya dari mana. Oke, ini bahasa Arab Fusha. Sedangkan bahasa Arab amiyahnya itu minen. Jadi nggak jelas gitu antara kalimat kata min sama aina. Jadi minen gitu. Lucu kan? ya ada juga sendiri pribadi kesulitan gitu di awal-awal untuk mengetahui ini tuh sebenarnya kalimat fushahnya seperti apa sih. Nah, ternyata minen itu adalah dari kalimat min aina gitu. Selanjutnya ada lagi nih yang lucu. Kalau kita ingin menanyakan kamu tinggal di mana gitu, kan bahasa Arab fushahnya aina taskunin. Oke, di mana kamu tinggal. Bahasa amiyahnya itu sakin fin. Jadi sangat berbeda. Sakin fin dengan fi aina taskunin. Tentunya bahasa fusha lebih bagus karena Masya Allah qawaidnya itu luar biasa. Nahwu sorofnya jelas. Sedangkan bahasa Arab amiyahnya sakin fin, ini nggak ada qawaid sama sekali. Bahkan acak ya gitu bahasanya. Oke, ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa contoh saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin insya Allah di lain waktu akan kita sambung lagi pelajaran tentang, bukan pelajaran sih, berbagi ya, tentang bahasa Arab Fusha dengan bahasa amiyah. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian, ini recommended banget buat yang ingin belajar bahasa amiyah dan ingin belajar bedanya bahasa Fusha dan bahasa amiyah. Di sini ada itu bukunya ya, ngomong amiyah yuk. Nah, ini ada gambar piramid sama sphinx. Ini di dalamnya tentang sejarah-sejarah Mesir dan juga kalimat-kalimat yang sering dipakai gitu, percakapan yang sering dipakai di sini. Bahasa Arab Fusha ada dan bahasa Arab amiyah juga ada. Ini juga bukunya yang nulis orang Mesir. Beliau bisa bahasa Indonesia, jadi nulisnya itu diartikan pakai bahasa Indonesia. Tuh seperti ini dalamnya. Insya Allah memudahkan kita bagi yang pengen bermuamalah sama orang-orang Mesir khususnya, harus menggunakan buku ini. Oke. Nah, ada satu lagi buku yang ingin Ana tunjukkan ke antum semua. Ini buku judulnya Takallum ya, takallum kal Arabi. Ya, ini berbicara seolah-olah seperti orang Arab gitu. Seperti orang Arab. Jadi di sini juga khususnya di sini belajarnya bahasa Fusha. Ini percakapan juga, tetapi lebih belajar tentang qawaid-qawaid bahasa Arab. Al-Arabiyah litullabil ma'ahid al-Islamiyah. Jadi kalian harus punya buku ini agar bisa berbicara seperti orang-orang Arab. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Syabanawa. Kembali lagi bersama saya Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.